Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Jangan bergerak! Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Pak Jenderal, kita habis waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas pemberontakan G30 SPKI yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6 karya Marwati Junut Pusponegoro dan kawan-kawan. Sejak memegang tampuk pimpinan PKI, Aidit menyadari bahwa kekalahan dalam pemberontakan PKI Madiun 1948 itu antara lain disebabkan PKI tidak mempunyai pasukan bersenjata sendiri seperti Mao Zedong di RRC atau Ho Chi Minh di Vietnam. Itulah sebabnya Aidit berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan supaya kesatuan-kesatuan organisasi masanya seperti Pemuda Rakyat, SOPSI, BTI, dan Gerwani pada suatu ketika dapat dipersenjatai dan diberi latihan kemiliteran. Cita-cita Aidit itu tercapai dengan adanya Trikora dan Dwikora, serta timbulnya gagasan mengenai pengerahan tenaga sukarelawan. Hal ini dipengaruhi situasi politik dalam negeri. Selain itu, juga karena pada setiap kesempatan Aidit dan kawan-kawan mengajukan usul kepada Presiden Soekarno, mempersenjatai buruh dan tani yang kemudian berkembang menjadi gagasan Angkatan 5 Partai, yaitu sayap militer partai. Kasat Jenderal A.H. Nasution mewaspadai usul dan usaha-usaha PKI itu dengan membentuk pertahanan sipil, resimen mahasiswa, dan kesatuan-kesatuan karyawan perusahaan-perusahaan negara. Dari usul mempersenjatai buruh tani berkembang menjadi Angkatan 5, yaitu Angkatan Buruh Tani Bersenjata selain keempat angkatan dalam ABRI. Gagasan tentang pembentukan Angkatan 5 ini berasal dari Perdana Menteri Republik Cina, Zhou Enlai, yang disampaikan kepada Presiden Soekarno. Dalam situasi konfrontasi terhadap Malaysia yang demikian, Presiden Soekarno melontarkan gagasan pembentukan Angkatan 5
di hadapan kursus reguler Lemhanas pada tanggal 31 Mei 1965. agar buruh tani dipersenjatai. Pembentukan Angkatan 5 ini sudah pasti merupakan tantangan bagi Angkatan Darat. Gagasan Angkatan 5 ini oleh Presiden Soekarno kemudian dilemparkan lagi kepada para Panglima Angkatan. Ketiga Panglima Angkatan menolak, hanya Pangau Umardani yang menerimanya. Alasan penolakan para Panglima Angkatan ialah akan berbahaya jika buruh dan tani dipersenjatai. Mengingat hal itu menyangkut perjuangan PKI yang ingin menebus kekalahannya pada peristiwa Madiun. Ditambah dengan menambah beban rakyat yang cukup banyak. Secara diam-diam dan dengan bantuan oknum ABRI, PKI tetap melaksanakan keinginannya. Sesudah peristiwa kudeta G30S PKI, diketahui bahwa PKI telah melakukan latihan-latihan militer bagi anggota pemuda rakyat dan Garwani di Lubang Buaya sebagai persiapan perebutan kekuasaan. Sejak awal tahun 1965, PKI telah mempersiapkan perebutan kekuasaan politik yang dilaksanakan secara cermat dan akurat. Sejumlah pimpinan partai diturunkan ke daerah-daerah untuk menyelenggarakan rapat-rapat umum. Sukses PKI dalam membekukan lawan politiknya yang tangguh merupakan prestasi yang luar biasa pada awal 1965. Ofensif revolusioner semakin ditingkatkan sesudah hari ulang tahun PKI bulan Mei 1965. 11 Mei 1965, pada sidang pleno 4 CC PKI, DN Aidit menyampaikan laporannya dengan judul Perketat Ofensif Revolusioner di Segala Bidang, yang hakikatnya merupakan komando kepada setiap jajaran organisasi massa PKI untuk mempersiapkan diri dalam rangka merebut kekuasaan politik. Komando itu diterjemahkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi massa masing-masing. Karena menurut penilaian PKI, kondisi sosial, politik, dan militer di dalam negeri telah kondusif untuk melakukan itu. Menjelang Agustus 1965, pimpinan Biro Khusus PKI terus-menerus mengadakan pertemuan-pertemuan yang kesimpulannya dilaporkan kepada Ketua CC PKI DN Aidit. Kemudian diputuskan oleh Aidit bahwa gerakan perebutan kekuasaan akan dipimpin langsung oleh DN Aidit sebagai pimpinan tertinggi gerakan. Syam Kamaruzaman ditetapkan sebagai pimpinan pelaksana gerakan. Pono ditunjuk sebagai wakil pimpinan gerakan, dan Bono ditetapkan sebagai pimpinan bagian observasi. Selanjutnya, kepada Syam selaku pimpinan pelaksana gerakan diinstruksikan untuk mengadakan persiapan-persiapan terakhir menjelang pelaksanaan gerakan. 6 September 1965, pimpinan Biro Khusus PKI berturut-turut mengadakan rapat-rapat rahasia dengan beberapa orang oknum ABRI yang telah lama dibina yang digelari sebagai perwira progresif revolusioner untuk membicarakan persiapan kudeta. Rapat pertama dilakukan di rumah Kapten Wahyudi di Jalan Sindang Laya 5, Jakarta, dihadiri oleh Syam, Pono, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1, Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, Kolonel Alatif, Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jaya, Mayor Udara Siono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan P3 PAU Halim, Mayor A. Sigit, Komandan Batalion 203 Brigade Infanteri Kodam 5 Jaya, dan Kapten Wahyudi, Komandan Kompi Artileri Sasaran Udara. Dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai situasi umum dan sakitnya Presiden Soekarno. Selanjutnya Syam melontarkan isu adanya kudeta Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang akan mengadakan kudeta
dan menyampaikan instruksi Aidit untuk mengadakan gerakan mendahului kudeta Dewan Jenderal. 9 September 1965, rapat kedua diselenggarakan di tempat yang sama, membicarakan kesepakatan bersama untuk turut serta dalam gerakan dan mengadakan tukar pikiran tentang taktik pelaksanaan gerakan, terutama masalah organisasi dan pengendalian kesatuan-kesatuan yang akan digunakan dalam gerakan serta pembagian tugas dan calon pemimpinnya. 13 September 1965, rapat ketiga di rumah Kolonel Alatif, Jalan Cawang 1, Kafling 524, 525, Jatinegara. Dan rapat keempat dilaksanakan tanggal 15 September 1965 dan kelima tanggal 17 September 1965 juga di rumah Kolonel Alatif. Dalam rapat ini hadir Brigjen Suparjo. Rapat ini memutuskan merancang operasi Takiri 3 komando, yaitu Pasopati dengan kekuatan Bima Sakti dan Gatot Kaca. 19 September 1965, rapat ke-6 bertempat di Rumah Syam, Jalan Salemba Tengah, Jatibuntu, Jakarta. 22 September 1965, rapat ke-7 juga diselenggarakan di Rumah Syam. Dalam rapat itu ditetapkan penentuan sasaran gerakan bagi tiap-tiap pasukan yang akan bergerak menculik atau membunuh para jenderal angkatan darat. Diberi nama pasukan Pasopati, pasukan teritorial dengan tugas utama menduduki objek vital, gedung RRI dan gedung telekomunikasi diberi nama pasukan Bima Sakti. Pasukan yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan di Lubang Buaya diberi nama pasukan Gatot Kaca. Rapat ke-8 dilaksanakan tanggal 24 September 1965. Rapat ke-9 tanggal 26 September 1965 dan rapat terakhir tanggal 29 September 1965. Kesemuanya dilakukan di Rumah Syam. Setelah persiapan-persiapan terakhir menjelang kudeta dibicarakan dalam rapat-rapat rahasia oleh tokoh-tokoh pelaksana utama di bawah pimpinan Syam, ditetapkan bahwa gerakan akan dimulai pada hari Kamis malam, tanggal 30 September 1965. Sesuai dengan keputusan rapat terakhir, tanggal 29 September 1965 di Rumah Syam, gerakan itu diberi nama Gerakan 30 September. Kemudian dikenal di masyarakat luas dengan sebutan G30S PKI atau Gestapu PKI. Di samping mengadakan rapat-rapat rahasia dengan beberapa orang oknum ABRI yang memangku jabatan di Jakarta tersebut, Syam selaku Kepala Biro Khusus PKI berturut-turut mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala Biro Khusus daerah yang diselenggarakan di rumahnya. Di dalam rapat-rapat itu dibicarakan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Biro Khusus daerah dalam rangka gerakan yang akan dilancarkan. Kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif revolusioner di samping tambahan Secara fisik militer, gerakan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1, Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden. Selaku pimpinan formal seluruh gerakan, mereka mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke desa Lubang Buaya. Mereka dianiaya dan akhirnya dibunuh oleh anggota-anggota pemuda rakyat, Gerwani, dan lain-lain organisasi satelit PKI. Semua jenazah dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua, lalu ditimbun dengan sampah dan tanah.
Keenam perwira tinggi yang dibunuh tersebut adalah 1. Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani. 2. Deputi 2 Pangat Mayor Jenderal R. Suprapto. Ketiga, Deputi 3 Pangat Mayor Jenderal Haryono Mas Tirto Darmo. 4. Asisten 1 Pangat Mayor Jenderal Siswondo Parman. 5. Asisten 4 Pangat Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan. 6. Inspektur Kehakiman Auditur Jenderal Angkatan Darat Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata Menko Hankam Kasab, berhasil meloloskan diri dari penculikan. Tetapi putrinya, Ade Irma Suryani, tewas akibat tembakan penculik. Ajudannya, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, menjadi sasaran penculikan. Karena sepintas selalu dalam kegelapan, wajahnya mirip Jenderal Nasution. Turut tewas Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal rumah Wakil Perdana Menteri II, Dr. J. Laimena, yang rumahnya dekat dengan rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Satsuit Tubun mengadakan perlawanan ketika akan dilucuti oleh penculik yang akan masuk ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Bersama dengan gerakan penculikan, pasukan G30S PKI juga menguasai objek vital, yaitu studio RRI Pusat di Jalan Medan Merdeka Barat dan gedung PN Telekomunikasi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Melalui RRI yang telah mereka kuasai pada pukul 7.20 dan diulang pada pukul 8.15, Letnan Kolonel Untung menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September. Antara lain diumumkan bahwa gerakan mereka ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta atau perebutan kekuasaan. 1 Oktober 1965, ada 2 surat kabar yang memuat berita G30S menyelamatkan pemimpin besar revolusi dan memuat nama-nama anggota Dewan Revolusi, yaitu Harian Rakyat dan Warta Bakti dalam kolom film minggu ini. Harian Rakyat memuat karikatur lakon The General Fall. Mereka mengumumkan bahwa G30S dilancarkan oleh perwira-perwira yang berpikiran maju, menentang rencana kudeta Dewan Jenderal. Pada pukul 13, disiarkan sebuah dekret tentang pembentukan Dewan Revolusi, dan Kabinet Dwi Korah dinyatakan demisioner. Diumumkan pula bahwa Dewan Revolusi merupakan sumber kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dengan dekret tersebut, terbukalah tabir yang menyelubungi tujuan G30S sebenarnya adalah kudeta, yaitu gerakan merebut kekuasaan yang didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan pimpinan Angkatan Darat, karena mereka dinilai sebagai penghalang utamanya. Gerakan pendadakan yang dilancarkan pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 oleh komando yang menamakan diri G30S untuk sementara membingungkan masyarakat. Akan tetapi, pada hari itu juga, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto, setelah menerima laporan mengenai terjadinya penculikan dan pembunuhan, bertindak cepat untuk menguasai keadaan. Hal itu sesuai dengan tata cara yang berlaku, bahwa apabila Menteri Panglima Angkatan Darat yang berhalangan, Pangkostrat yang ditunjuk dapat mewakilinya.
sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dari Presiden atau Panglima tertinggi ABRI, khususnya yang ada di Jakarta, melalui Panglima masing-masing yang semuanya berhasil dihubungi, kecuali Menteri atau Panglima Angkatan Udara. Setelah menilai keadaan, dengan cepat Pangkostrat sampai kepada kesimpulan bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat adalah bagian dari usaha perebutan kekuasaan pemerintahan. Batalion 454 di Ponorogo dan 530 Brawijaya yang berada di sekitar Medan Merdeka disalahgunakan oleh G30S PKI. Kedua batalion tersebut didatangkan ke Jakarta dalam rangka parade hari ulang tahun ABRI 5 Oktober 1965. Hubungan dengan Presiden Soekarno tidak dapat dilakukan karena tidak diketahui keberadaannya. Baru kemudian diketahui keberadaannya di Pangkalan Udara Utama Lanuma Halim Perdana Kusuma, tetapi tidak dapat dimintai petunjuknya atau perintah-perintah untuk menghadapi keadaan. Dengan kondisi seperti itu, Pangkostrat memutuskan untuk segera melancarkan operasi menumpas G30S PKI dengan keyakinan bahwa gerakan itu adalah suatu pemberontakan untuk merebut kekuasaan pemerintahan. Yang tampak jelas setelah mereka mengumumkan dekret pembentukan Dewan Revolusi dan pendemisioneran Kabinet Dwi Kora. Dengan menggunakan unsur-unsur Kostrat yang sedang berada di Jakarta dalam rangka parade hari ulang tahun ABRI, yakni Batalion 328 Kujang Siliwangi, Batalion 2 Kavaleri, dan Batalion 1 Resimen Para Komando Angkatan Darat, Menparako atau RPKAD, gerakan penumpasan kudeta pun dimulai. Operasi penumpasan G30S yang dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 itu juga diusahakan sedapat mungkin tanpa bentrokan senjata. Pertama kali diusahakan menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar Jalan Medan Merdeka yang digunakan oleh pemberontak. Anggota-anggota pasukan Batalion 530 Brawijaya minus 1 Kompi berhasil ditarik ke markas Kostrat di Jalan Medan Merdeka Timur, sedangkan anggota-anggota Batalion 454 di Ponorogo sekitar pukul 17 ditarik mundur dari Jalan Medan Merdeka. Operasi militer mulai digerakkan pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965 dan pada pukul 19.15 pasukan RPKAD sudah berhasil merebut gedung RRI Pusat dan gedung telekomunikasi serta mengamankan seluruh Jalan Medan Merdeka tanpa terjadinya bentrokan senjata. Batalion 328 Kujang Siliwangi menguasai lapangan Banteng untuk pengamanan markas Kodam 5 Jaya dan sekitarnya. Demikian juga Batalion 1 Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit 1 Kota dan percetakan uang Kebayoran. Dengan demikian, dalam waktu yang sangat singkat, pada tanggal 1 Oktober itu juga, kota Jakarta sudah dapat dikuasai kembali oleh ABRI, dan kekuatan gerakan pemberontakan sudah berhasil dilumpuhkan. Untuk menenteramkan kegelisahan masyarakat dan menginsafkan pasukan-pasukan yang terlibat dalam pemberontakan, melalui RRI pada pukul 20, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan tentang adanya usaha perebutan kekuasaan oleh yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Diumumkan pula tentang penculikan terhadap 6 perwira tinggi Angkatan Darat. Presiden dan Menko Hankam Kasab dalam keadaan aman dan sehat. Juga dinyatakan bahwa antara Angkatan Darat
Angkatan Laut, dan kepolisian telah terjadi saling pengertian untuk bekerja sama serta terdapat kebulatan tekad untuk menumpas G30S. Kepada rakyat dianjurkan supaya tetap tenang dan waspada. Setelah diketahui bahwa basis utama G30S berada di sekitar Lanuma Halim Perdana Kusuma dan Presiden Soekarno sedang berada di Lanuma Halim, langkah berikutnya adalah membersihkan daerah sekitar Pangkalan Udara Halim. Kepada Presiden Soekarno disampaikan pesan melalui kurir khusus supaya meninggalkan Halim untuk menjaga keselamatannya dari bahaya kemungkinan terjadinya bentrokan senjata. Setelah Presiden Soekarno meninggalkan Halim menuju Istana Bogor, diperintahkan supaya pasukan RPKAD, Batalion 328 Kujang Siliwangi, dan Batalion 1 Kavaleri bergerak menuju sasaran. Sementara itu, bantuan kekuatan sebanyak 3 kompi tempur kavaleri pengintai dari Bandung dipimpin langsung oleh Komandan Kesenjataan Kavaleri dan Senkaf Kolonel Subiantoro telah tiba di Cijantung dan langsung diikutsertakan dalam gerakan untuk menutup jalan Simpang 3 Cililitan Keramat Jati dan Simpang 3 Lanuma Halim Lubang Buaya. 2 Oktober 1965, tanpa menemui kesulitan, pada pukul 6.10 daerah sekitar Pangkalan Udara Halim sudah dapat dikuasai. Hanya terjadi perlawanan kecil dari pasukan Batalion 454 ketika gerakan pembersihan dilanjutkan ke Kampung Lubang Buaya yang sebelumnya dijadikan tempat latihan kemiliteran pemuda rakyat dan Gerwani. 3 Oktober 1965, diketemukan tempat jenazah para perwira Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sebuah lubang sumur tua. Atas bantuan dan petunjuk seorang anggota polisi Ajun Brigadir Polisi Abribtu Sukitman yang ditawan oleh regu penculik Brigjen DI Panjaitan yang berhasil meloloskan diri. 4 Oktober 1965, pengangkatan berhasil diselesaikan oleh tim dari Kompi 1 Intai Para Amfibi Kipam yang dipimpin oleh Kapten Winanto dari KKO AL Marinir dibantu oleh anggota RPKAD. Seluruh jenazah diangkut ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk dibersihkan dan kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Visum dokter menunjukkan bahwa para perwira itu telah mengalami penganiayaan berat. 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI, jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi serta diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta. 6 Oktober 1965, kebijaksanaan Presiden Soekarno mengenai penyelesaian G30S dinyatakan dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor sebagai berikut. Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau pemimpin besar revolusi Bung Karno menandaskan bahwa ia mengutuk pembunuhan-pembunuhan buas yang dilakukan oleh petualang-petualang kontra revolusi dari apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Juga Presiden tidak membenarkan pembentukan apa yang dinamakan Dewan Revolusi. Hanya saya yang bisa mendemisioner kabinet, bukan orang lain. Dalam masalah penyelesaian G30S digariskan kebijakan bahwa aspek-aspek politik akan diselesaikan sendiri oleh Presiden, aspek militer administratif diserahkan kepada Mayor Jenderal Pranoto, serta penyelesaian aspek militer teknis, masalah keamanan, dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Setelah keluarnya pernyataan Presiden Soekarno yang mengutuk G30S dan semakin tersingkapnya fakta bahwa PKI mendalangi kudeta G30S, kemarahan rakyat kepada PKI semakin meningkat, yang antara lain tercetus dengan dibakarnya gedung kantor pusat PKI di Jalan Keramat Raya. Rumah-rumah tokoh PKI dan kantor-kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat.
aksi-aksi coret-coret menuntut supaya pimpinan PKI diadili, dan demonstrasi-demonstrasi menuntut pembubaran PKI dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dan ormas-ormas yang setia kepada Pancasila. Gerakan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa G30S terus ditingkatkan. Antara lain yang berhasil ditangkap Kolonel Alatif yang telah dipecat dari Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jaya pada tanggal 9 Oktober 1965. Letnan Kolonel Untung tertangkap tanggal 11 Oktober 1965 di Tegal, tatkala dalam perjalanan melarikan diri ke Jawa Tengah. Sekalipun peran PKI makin terungkap sebagai dalang peristiwa G30S dan demonstrasi-demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin memuncak, Presiden Soekarno masih belum mengambil langkah-langkah ke arah penyelesaian politik sebagaimana dijanjikannya. Sementara itu, DN Aidit dalam pelariannya pada tanggal 6 Oktober 1965 dari Blitar mengirim surat kepada Presiden yang antara lain mengusulkan supaya melarang adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat mengutuk G30S, serta melarang adanya tuduh-menuduh dan salah menyalahkan. Dengan demikian, diharapkan amarah rakyat kepada PKI akan reda. Namun, aksi-aksi rakyat berjalan terus. Dalam pada itu, Papel Rada, penguasa pelaksana Dwikora daerah, yakni Komando Daerah Militer Kodam, berturut-turut membekukan PKI dan ormas-ormasnya. Sekian dari kami, Seni Perang. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Angkatan Bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari Angkatan Bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas Angkatan Bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita,
membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita